Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat warung politik dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Sudahkah makan hari ini? Seperti biasa ya. Jadi kita akan mencoba untuk melihat-melihat, menengok-menengok kanan dan kiri tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang lagi viral di media sosial. Di video pertama kita akan langsung aja masuk kemana? Ke kota Bandung, ke Bapak Aing. Apa yang terjadi di sana? Let's see. Lagi-lagi Kang Dedi. Pas KDM lagi bongkar lapak liar, dia menemukan fakta baru kalau di situ ada sebuah sekolah politeknik perawat yang udah berpuluh-puluh tahun tertutup sama bangunan liar. Bahkan KDM nyangka kalau ini merupakan bangunan SMP. Sampai dosen di sini pada curhat sama KDM dan bikin KDM terdiam. Oh iya, saya nggak tahu di sini ada klinik. Ada. Karena ketutup sama pedagang. Padahal kalau saya Setuju dong sama saya dirapihkan. Lah saya nggak tahu, dikira SMP. Jadi ngeluhnya udah lama, tapi nggak kelar-kelar. Udah gitu, KDM juga sindir kinerja wali kota yang bahkan saat pembongkaran ini nggak datang. Kalau gua jadi wali kotanya terus disindir begini sama gubernur, sumpah harusnya malu banget cuy. Ya karena dibiarkan makin lama makin banyak. Sebenarnya bukan kewenangan gubernur, Bu. Kewenangan gubernur itu hanya tadi itu yang jalur provinsi. Makanya oleh saya terus. Tadi saya pinggir karena Pak yang sebelah sana kok bangunannya permanen. Ini tanahnya tanah Pemkot. Yang punya kewenangan Pemkot, ya saya bantu wali kota lah. Itu saya kan pembantu. Saya akan pembantu. Pembantu wali kota, pembantu masyarakat. Di sana depan itu ada minuman keras, abrek-abrek. Tidak tertangani berpuluh-puluh tahun. Semoga dengan Pak Wali Kota baru bisa tertangani. Saya kan hanya bantu. Masa gubernur ngurusin kaki lima? Masa gubernur ngurusin kaki lima? Dari Hana Ayu Collection. Wali kotanya si Farhan ya? Betul. Lagi-lagi Bapak Aing, Pak Deddy Mulyadi jadi sorotan publik. Justru di sanalah dia menemukan banyak sekali fakta-fakta yang selama ini itu dibiarin begitu aja. Mulai dari apa tadi? Satu, bangunan liar. Terus pedagang kaki lima yang menutupi fasilitas pendidikan. Sampai di sana juga ada tempat jual minuman keras yang ternyata berdirinya cukup lama. Ketika PKL yang jual minuman keras itu berdirinya udah cukup lama, kok nggak ada tindakan serius ya? Dan yang bikin publik itu rame ya, kita cek komenan-komenannya. Yang bikin publik itu rame banget sampai komen-komenannya begitu, nanti kita bacain. Kenapa masalah beginian itu malah gubernur yang turun langsung? Bukannya ini harusnya sudah diberesin dari dulu ya? Bukannya ada yang namanya aparat daerah, ada Pemkot, ada Satpol PP, ada pengawasan, ada loh. Kenapa harus Bapak Aing yang turun dulu? Ini baru video pertama. Sebenarnya kan ini video udah dari kemarin ya. Versi panjangnya keluar. Cuman versi begininya itu baru-baru ini keluarnya. Baru tadilah keluarnya kan. Di tengah sidak itu Bapak Aing itu menemukan fakta yang bikin kita semua kaget. Ternyata ya teman-teman ya, di balik bangunan-bangunan liar itu ada sebuah sekolah politeknik perawat yang bahkan nyaris tidak terlihatan. Bayangin, itu adalah institusi pendidikan. Tertutup apa? Tertutup bangunan liar bertahun-tahun. Nah, dan satu lagi nih, yang bikin mirisnya, para dosen di sana ternyata sudah lama mengeluhkan hal itu. Coba dengerin lagi yuk. Kang Dedi, dosen di sini pada Karena ketutup sama pedagang. Padahal kalau saya Setuju dong sama saya dirapihkan. Lah saya nggak tahu, dikira SMP. Jadi ngeluhnya udah lama, tapi nggak kelar-kelar. udah gitu. Ngeluhnya udah lama, tapi nggak kelar-kelar. Beliau kira itu adalah SMP biasa. Karena memang aksesnya dan tampilan depannya itu sudah tertutup total. Artinya apa? Nah, artinya kondisi itu sudah terlalu lama dibiarkan sampai identitas tempat pendidikannya aja menghilang. Dan dosennya juga bilang ini keluhan sudah sejak lama, tapi nggak pernah selesai. Nah, disitulah nih teman-teman mulai berkomentar. Selama ini kinerja pemerintah daerahnya kemana?
Nih, kalau nggak percaya, komen-komennya dibaca lagi. Wali kotanya si Farhan ya, dari Hana Ayu Collection. Artis gak bisa kerja ngomong doang. Wabang aja dong gawena. Pak Wali Kota lagi ada acara duka kaman. Dari Abah Kuskus, kata KDM, mudah-mudahan kalau wali kota baru bisa tertangani. Ini sinyal bakal ada wali kota baru nih. Mungkin ya. Nah, yang bikin netizen geram itu karena ini bukanlah masalah baru. Bukan masalah kemarin sore. Kalau bangunan liar bisa tumbuh sampai permanen begitu, berarti kan ada pembiaran yang berjalan lama. Nah, di video tadi itu KDM nyentil dan sindirannya itu sangatlah halus. Tapi kalau sampai ke telinganya Pak Farhan, itu keras banget. Beliau kan bilang, sebenarnya itu bukan kewenangannya gubernur sepenuhnya. Sebagian besar adalah kewenangannya siapa? Kewenangan pemerintah kota. Tapi karena tidak selesai-selesai, akhirnya gubernur ikut turun tangan. Sampai-sampai KDM bilang, saya ini pembantu wali kota, saya ini pembantu masyarakat. Itu sebenarnya sindiran Pak Farhan. Sindiran. Karena seorang gubernur sampai harus turun ngurusin kaki lima, turun bongkar bangunan liar, itu menunjukkan ada sistem di bawah yang dianggap tidak berjalan maksimal toh. Ini bukan sekedar bongkar PKL, tapi secara nggak langsung KDM sedang menyinggung siapa? Menyinggung Pak Wali Kota. Bukan saya ngomong, komentar-komentar di TikToknya begitu. Kumaha Kang Farhan era tuh Kang, saya milih Farhan kecewa banget. Saya tidak milih KDM malah setuju dengan segala kebijakannya. Wali kota kemarin sibuk memenangkan Persib kembali jadi juara dan gak ada waktu untuk nanganin kota. Kita langsung masuk ke video kedua juga ya. Kemarin pas Kang Deddy lagi bongkar lapak liar, dia menemukan fakta baru kalau di situ ada sebuah sekolah politeknik perawat yang udah berpuluh-puluh tahun tertutup sama bangunan liar. Bahkan Kang Deddy nyangka kalau ini merupakan bangunan SMP. Sampai dosen di sini pada curhat sama Kang Deddy dan bikin Kang Deddy terdiam. Udah gitu, Kang Deddy juga sindir kinerja wali kota yang bahkan saat pembongkaran ini nggak datang. Kalau gue jadi wali kotanya, terus disindir begini sama gubernur, sumpah harusnya malu banget. Pemkot nih asetnya, kalau itu kan Pemprov ya. Nanti setelah ini akan kita carikan solusi ya. Yang penting kan mereka pulang ke rumah buat bekal makan sebulan cukup, itu aja dulu. Ya, mantap. Nanti setelah itu nanti kita diskusi apa yang harus dilakukan ke depan, bagaimana caranya ibu kota provinsi Jawa Barat ini kelihatan bersih, rapi dan indah, tapi masyarakatnya ekonominya berjalan. Ya. Mungkin daerahnya juga Pak Gubernur. Ya ada yang wilayahnya yang bagian Pemkot ada yang bagian Pemprov ada. Pemkot terusin yang Cicadas, ya. Terusin. Saya yang sini. Jalan aja Kang. Pemkot, lanjutin. Urusin tuh PKL di Cicadas. Yang ini sudah saya kerjakan. Tolong urusin yang itu. Jangan nunggu lagi. Masya Allah. Sudah sampai dibegitukan ya teman-teman ya. Komen-komen aja. Talaga Manggung, PKL juga punya hak untuk dilindungi dan diberdayakan usahanya. Pemerintah harus mempersiapkan lahan untuk relokasi. Ini contoh-contoh manusia yang tidak nonton video lengkapnya. Sejak kapan KDM gusur tapi tidak kasih bantuan? Nih, komenannya nih. Tenang, KDM kasih kompensasi 3 juta per lapak. Selanjutnya diundang di gedung sate untuk penempatan selanjutnya, didata gitu loh. Pikirin ruko yang bertahun-tahun di Cicadas ketutup PKL kumuh. Kasihan yang punya ruko dari tahun 2000-an ketutup PKL. Tahu ah? Cicadas atau Pak KDM. Ya kalau semua Pak KDM bawahannya kagak kerja nanti makan gaji buta. Gimana? Nah, di sini teman-teman bisa dengan gamblang lihat sendiri gimana satsetnya Bapak Aing ketika menghadapi para PKL-PKL. Nggak perlu banyak drama, nggak perlu pakai kekerasan, nggak perlu pakai otot. Nih, duit hidup lo sebulan, sok nanti datanya didata. Alhamdulillah dapat kerja. Semoga dapat kerjaan besok. Tapi untuk hidup sebulan, hidup sebulan ya bisa karena dikasih pesangon. Nggak perlu banyak cacicu. Bayangin di sana ada kampus. Ada yang jual miras. Jangan aneh kalau hari ini gubernur bongkar bangunan liar. Jangan aneh gubernur hari ini nertibin preman. Jangan aneh hari ini gubernur nutup tambang. Maaf, dipimpin sama saya, Jawa Barat bupatinya nggak bisa tidur.
Nah, polanya begini Pak Bupati, gubernur sekarang begini. Kalau ada daerah surat edaran pertama tidak bergerak, surat edaran kedua tidak bergerak, maka yang ketiganya gubernurnya langsung turun menyelesaikan. Jadi jangan aneh kalau hari ini gubernur bongkar bangunan liar. Jangan aneh gubernur hari ini nertibin preman. Jangan aneh hari ini gubernur nutup tambang. Itu artinya bahwa aparat setempat tidak jalan. Gitu. Jadi itu. Untuk itu saya ngajak semua termasuk para kepala desa, seluruh jajaran asosiasi Badan Permusyawaratan Desa untuk terus kita menjaga desa. Bisa teman-teman dengar sendiri dan bisa dilihat sendiri juga ya. Ini loh penjelasan yang paling penting dari semua video-video tadi ya. Karena di sini Bapak Aing akhirnya bicaranya ya terang-terangan bahwa kalau ada daerah yang gak bergerak, maka gubernurnya akan turun langsung. Kalimat yang bikin saya terpana, terpaku, dan terpukau, itu beliau bilang, kalau surat edaran pertamanya tidak bergerak, surat kedua tidak bergerak, maka gubernurnya langsung turun menyelesaikan. Kalau semuanya itu gubernur yang menyelesaikan, para aparat, para bawahan itu ngapain? Yang bayar gaji mereka itu masyarakat. Sedangkan mereka diberikan suatu arahan, diberikan perintah oleh Pak Gubernur, kenapa susah sekali bergeraknya? Kenapa? Gubernur mana sih yang nyindir-nyindir bawahannya sampai kayak gini? Coba dipikirkan secara logika. Sampai-sampai KDM bilang itu loh, jangan aneh sekarang kalau gubernur bongkar bangunan liar. Jangan aneh kalau gubernur nertipin preman. Jangan aneh kalau gubernur nutup tambang. Itu semua dilakuin karena apa? Karena bawahannya pada ngelunjak. Gimana gak ngelunjak? Tutup tuh tambang, ikut demo, buka tambangnya. Kerjaan kayak gini punyanya Pemkot, tapi gak kelar-kelar bertahun-tahun. Akhirnya Bapak Aing dalam sekejap sat. Ini kalau bapak-bapak pejabat-pejabat masih punya hati, masih punya telinga, Pak, malu, sumpah malu. Malu coy, malu kalau semuanya gubernur yang ngerjain. Masuk ke video selanjutnya, ini adalah video yang sebenarnya viral dan membuat kita mikir. Apa itu teman-teman? Ini. Assalamualaikum, sampurasun, wejeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan Provinsi Jawa Barat yang berkualitas. 1. Jalannya mulus. 2. Memiliki drainase yang memadai. Yang ketiga, dilengkapi oleh CCTV sebagai pengaman bagi para pengguna jalan. Yang keempat, memiliki jaringan penerangan jalan umum yang memadai dan indah. Yang kelima, dilengkapi pos pengamanan yang di dalamnya ada mobil derek, ada mobil pemadam kebakaran, ada ambulan, ada tim paramedis. Selanjutnya, apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor, kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar. Hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan. Keadilannya terwujud dari 1, seringnya menggunakan jalan, sehingga yang menggunakan jalan baru bayar, yang tidak menggunakan ya tidak bayar. Yang kedua, beban kendaraan yang melewati jalan. Semakin berat kendaraannya, semakin tinggi kewajiban membayarnya. Yang keempat, agar setiap orang menggunakan jalan berdasarkan kebutuhan, tidak menggunakan jalan untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua. Ini baru gagasan dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, dan berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan kemauan serta kemampuan dalam membaca arah perkembangan jalan. Hatur nuhun ya, sekali lagi ini baru gagasan. Ini baru apa? Gagasan. Jadi video ini itu banyak disalahartikan oleh
follower atau masyarakat Jabar. Dibaca aja. Pertama, dari 37, gagasannya kurang oke Pak. Banyak rugi daripada manfaat. Semoga bisa dikaji ulang. 1 ya. Nah, ada juga yang pro kawan-kawan. Ingat ya, baru gagasan. Kalaupun sampai terrealisasi, kayaknya sangat menguntungkan. Tidak ada tarikan pajak kendaraan, cuman bayar tiap pemakaian jalan aja. Terkadang kan ada yang punya kendaraan tapi banyak disimpan di rumah. Dan tiap tahun pajaknya tetap bayar. Ada bayar setahun sekali lebih murah dibandingin bayar tiap hari mas. Saya tidak setuju. Kalau konsepnya seperti itu sama aja kayak jualan dikasih fasilitas tapi berbayar. Kurang setuju. Bayar berapa tuh pak? Gitu ya. Jadi di komenan ini biasanya Bapak Kadem kalau bikin gagasan itu komennya rata-rata setuju. Tapi di video yang ini komenannya terbagi 2. Kita coba masuk ke video saat Bapak Kadem itu diwawancarai oleh wartawan. Ya, namanya konsep kan perlu dikaji. Ini lagi dikaji. Misalnya begini, kan pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik kan tidak diperbolehkan. Mungkin ke depan diperbolehkan setelah situasi ekonomi global pulih. Tetapi juga ada pemikiran kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus. Diganti dengan jalan berbayar. Siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan. Konsepnya kayak gimana? Pajaknya sehat banget Kan baru mulai kajian. Kan biar pada cerdas gitu loh. Tetapi dengan perhitungan seluruh jalanan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol. Ya kajian akademik dong, nanti dengan pakar transportasi, kemudian dengan para akademisi, nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Skema jalannya kayak gimana? Jalan provinsi lagi. Skema pembayarannya nanti kayak gimana? Ya kayak tol. Iya dong. Kalau dalam kota gitu Mas? Iya, nanti kayak model tol, nanti kan ada sistemnya itu, digital nggak usah lagi kayak tol ditempel begitu ada. Bisa, nanti kan bisa ada teknologinya sudah ada, di negara-negara lain sudah ada. Kita lagi genjot pendapatan pajak kendaraan bermotor, tapi mobil listrik kan untuk sementara tidak boleh dipungut pajak. Motor listrik tidak boleh dipungut pajak. Bahkan saya katakan, sektor-sektor pendapatan provinsi itu makin lama akan makin hilang. Kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan yang diambil pemerintah pusat. Ini kan problem. Nah, tetapi dalam pandangan saya bahwa mungkin ke depan ketika mobil listrik sudah menjadi tren, kemudian bahan bakar semakin menurun penggunaannya, subsidi bahan bakar juga semakin menurun penggunaannya, kemudian uang yang digunakan untuk beli bahan bakar juga menurun, impornya, mungkin ke depan pajak kendaraan bermotor mungkin diberlakukan. Kenapa? Karena bagi kita pandangan penggunaan pajak kendaraan bermotor bukan logika karbon. Yang kita gunakan adalah logika penggunaan jalan raya. Sehingga pada kesempatan ini saya sampaikan ke Dewan, hari ini Provinsi Jawa Barat akan melakukan kajian tentang menghilangkan pajak kendaraan bermotor diganti dengan jalan berbayar. Ini lagi dikaji. Jadi pajaknya nggak usah ada, tetapi masuk jalan provinsi yang berkualitas, yang setara dengan jalan tol, bayar. Menurut saya itu jauh lebih berkeadilan dibanding pajak kendaraan bermotor. Mobil yang dipakai dan yang tidak dipakai bayar pajaknya sama. Yang komen, Ferrari bayar 2.000, LCGC bayar 2.000, adil nggak? Nah sekarang komennya dibalas, mobil listrik harga ratusan juta bebas pajak versus Mio Karbu bayar pajak, adil nggak? Kamu bisa keluarkan uang ratusan juta bahkan miliaran untuk mobil listrik, pajakmu free. Menguntungkan siapa? Orang cuman punya motor satu nih ya, jeleknya ngomong kayak motor saya lah, Mio tahun 2009. Bayar pajak gak? Bayar. Lumayan gak? Lumayan. Di sini loh maksudnya ketidakadilan itu. Nah terus ada seseorang di Instagram yang mengkaji kebijakan Bapak KDM dan orang itu di follow juga sama Bapak KDM ya. Coba kita tonton videonya.
Yang lagi rame katanya Pak KDM bakal kaji jalan provinsi ini berbayar di Jabar untuk pengganti pajak kendaraan listrik. Nah pertama, kenapa muncul kebijakan ini? Karena IP itu kan tidak bayar PKB, tidak bayar pajak, tapi tetap pakai jalan. Jadi di sini ngerasanya nggak adil. Motor dan mobil bensin pakai jalan dia bayar PKB, sedangkan motor dan mobil listrik pakai jalan tapi tidak bayar PKB. Padahal kalau kita lihat rumus PKB itu kan NJKB dikali bobot dikali tarif. Nah bobot ini itu kan artinya kerusakan jalan. Dan di sisi lain lihat EV ini sekarang makin meningkat. 2022 3 ribuan, 2023 udah 13.000, 2024 36.000, sekarang 2025 udah di 60 ribuan. Artinya CAGR-nya ini naik 167% tiap tahun. Jadi pertumbuhan IP ini bakal sangat cepat sekali. Kalau kita lihat si 59.000 ini terdiri dari roda 2 dan roda 4. Nah, kedua kendaraan ini tuh dia nggak bayar PKB, padahal harusnya PKB dari motor listrik ini bisa sekitar 6,5 M tiap tahunnya, dan PKB dari mobil di Jabar ini bisa sekitar 71 M. Ada loss kehilangan bayar pajak sekitar 77,8 miliar, dan ini bakal bertambah terus kalau tren IP-nya makin naik. Sekarang 2025 kan baru di 60 ribuan, tapi kalau ini dilanjutin misal dengan CAGR yang sama di 2030 EV itu electric vehicle ya kawan-kawan ya, mobil listrik itu intinya tuh ya. itu udah hampir 174.000, sehingga jangka panjang ini bakal mengakibatkan tidak adil nih, sama pakai jalan tapi yang bayar pajak cuman yang bayar bensin doang. Nah, sehingga Pak KDM ini membuat aturan gak usah bayar PKB semuanya, tapi dialihkan jadi bayar jalan aja, dan dimulai ketika kualitas jalan di Jabar ini sudah setara dengan tol, sehingga di sini lebih adil karena yang bayar pajak yang pakai jalan aja. Terus yang kedua, jika PKB dihapus, sebenarnya berapa sih tarif jalan yang berbayarnya? Nah, penentuan tarif ini penting sekali karena yang pertama masyarakat jadinya tidak terbebani, dan yang kedua pendapatan pemerintah juga jadinya tidak turun. Kalau kita pengen sama aja kayak PKB yang kemarin 6,2 triliun, berarti dalam sehari itu harus sekitar 17 miliar. Kalau kita lihat Jabar ini komposisinya kayak gini, mobil penumpang hampir 3 jutaan, bus 36.000, truk 780.000, dan paling banyak itu motor 24 juta. Hampir sekitar 86% kendaraan di Jabar itu oleh motor. Nah, kita bisa bikin skemanya. Kalau motor ini yang paling banyak, ini yang paling murah aja pajaknya. Yang paling gede, yang paling berat, ini yang paling mahal. Misalkan bus ini bisa kita gratiskan karena kan sedikit dan dia juga membawa penumpang kan. Nah, tapi di sini untuk menentukan tadi bukan dari banyaknya kendaraan, karena yang dihitung itu adalah banyaknya yang melintas, dan ini kita butuh data LHR. Nah, sayangnya data ini nggak publik. Tapi di sini aku sudah bikin kalkulatornya supaya bisa kebayang. Nanti kita digeser-geser aja nih angkanya. Misalnya motor ini 50% dia aktif nih, dan kita bayarnya misalnya di 1.000 rupiah. Kalau mobil penumpang 50% juga aktif, dan bayarnya misalnya di lebih mahal di 5.000 rupiah misalnya. Nah, nanti kita bisa lihat, ini udah dapat 26 M nih. Misalnya truk ini hampir 100% jalan, misalnya 80%. Atau misalnya motor bisa dimurahin lagi nih jadi 500 rupiah. Nih udah 18 triliun, udah melebihi. Terus kita murahin lagi nih, udah dapat di 7 triliun. Jadi tinggal digeser-geser aja biayanya berapa. Nanti otomatis dia bakal ngitungin ininya, yang pas berapa. Lihat teman-teman, sampai ada loh yang bikin hitung-hitungan kayak gini. Komen-komenannya sangat setuju sekali dengan poinnya. Yang pakai jalan, yang harus bayar. Kalau rumahnya pas pinggir jalan provinsi gimana? Misal nggak mau lewat jalan provinsi yang berbayar, harus lewat mana? Ketemu lagi permasalahan kan? Terlalu banyak dampak negatifnya kalau jalan berbayar. Yang udah pasti tiap gate pembayaran pasti bikin macet. Satu ya. Terus ini sama aja melegalisasi pungutan di jalan. Tempat wisata Jabar terkenal pungli di mana-mana. Gubernur konten ikut-ikutan, parkir aja 2.000. Itu juga banyak yang minta lebih, dan banyak jukir liar. Apalagi ini jalan ada pungutan, nanti lama-lama semua jalan di Indo termasuk jalan kampung atau RT juga bayar. Rusak. Inilah apa teman-teman, orang yang tidak mau mendengar. Tidak mau. SRJY. Saya akan coba berkomentar ya teman-teman ya, tapi komentar saya belum tentu benar dan juga belum tentu salah ya. Karena jika dilihat dari komen-komenannya aja, kita udah terbagi dua. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Yang harus kita sepakati bersama adalah keputusan atau gagasan Kang Deddy Mulyadi ini kemungkinan besar bukan untuk menyengsarakan rakyat. Karena beliau tadi juga ada bilang, kebijakan ini diuji dulu apakah satu realistis, apakah adil, apakah benar-benar siap untuk diterapkan, begitu loh. Poin krusial yang banyak sekali teman-teman lewatkan adalah Pak KDM memberikan 5 syarat. 5 syarat penting. Yang pertama apa coba? Jalan harus mulus. Bapak Aing bilang kan, jalan provinsi harus mulus. Karena selama ini masyarakat sering merasa kayak sudah bayar pajak, tapi jalanan masih rusak. Dan ini memang keluhan yang nyata. Motor rusak, ban pecah,
suspensi hancur. Terus di mana-mana kalau jalan itu rusak, pasti ada kemacetan. Nah, menurut saya, logika yang dibangun Pak KDM dengan memberikan syarat pertama, jalan harus mulus, itu adalah logika yang benar. Kalau rakyat diminta bayar berdasarkan penggunaan jalan, maka kan pemerintah itu kan wajib memberikan kualitas jalan yang terbaik. Artinya bukan sekedar pungut uang, tapi juga memberikan apa? Pelayanan. Nah, syarat yang kedua yang Pak KDM bilang tadi itu adalah drainase harus bagus. Beliau paham banget loh. Beliau hari-hari mainan jalan, hari-hari mainan aspal. Beliau itu tahu kenapa jalan yang mulus itu percuma. Percuma kalau tiap hari apa? Banjir. Jadi kalau drainasenya buruk, jalan itu pasti cepat rusak, aspal cepat hancur, dan biaya perawatannya itu membengkak. Lihat Jateng, jalan lubang, biaya MM-an kayak gitu, digunakan untuk apa? Tambal doang. Viral kan beritanya di mana-mana. Nah, jadi ketika beliau memasukkan drainase sebagai syarat, itu menunjukkan bahwa yang dipikirkan bukan cuman permukaan jalannya doang, tapi sistem infrastruktur secara lengkap. Jalan bagus, drainasenya harus bagus. Karena apa? Siapa yang bisa ngontrol hujan? Syarat ketiga, CCTV dan keamanan. Ini juga penting. Begini, beliau bilang kan, jalan itu harus dilengkapi sama CCTV dan sistem pengamanan. Artinya ya, konsep yang dibayangkan itu bukan jalan biasa, tapi jalan yang benar-benar premium. Kenapa ya? Sekarang gini, pertanyaannya sekarang, kenapa CCTV penting? Satu ya, kegunaan ketika jalan itu dilengkapi CCTV. Yang pertama, keamanan buat pengguna jalan. Yang kedua, monitoring kecelakaan. Yang ketiga, pengawasan kriminal. Dan yang keempat, pasti pengaturan lalu lintas. Jalan yang punya CCTV lengkap itu mirip kan dengan sistem jalan tol modern. Dan sebenarnya di titik ini nih mulai kelihatan kalau misalnya Bapak Aing itu nggak bicara semua jalan akan bayar, tapi lebih ke jalan provinsi tertentu dengan standar yang tinggi. Jadi nggak semua jalan itu bakal dibikin bayar seperti komen tadi di Instagram. Terlalu banyak dampak negatifnya kalau jalan berbayar, yang udah pasti gate pembayaran pasti bikin macet. Terus ini sama aja legalisasi pungutan Jabar bla 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 bla. Rusak. Apalagi ini jalan ada pungutan, nanti lama-lama semua jalan di Indo termasuk jalan kampung atau RT juga bayar. Sih? Lihat kan, malah dia ngomongnya kemana? Ke jalan-jalan kecil, jalan-jalan RT. Secara Pak Didi bilang, jalan-jalan provinsi saja. Dan syaratnya baru 3. Nah, syarat keempat apa? Teman-teman ingat, penerangan jalan umum, lampu. Sekarang gini ya, saya kalau bawa mobil, ketemu jalan gelap, was-was saya. Walaupun lampu mobil saya itu terang, tapi saya tetap was-was. Kenapa? Kecelakaan itu terjadi banyak banget, itu karena jalan yang gelap. Beliau bahkan bilang ya, PJU, penerangan jalan umum, harus memadai dan indah. Artinya bukan cuma terang, tapi apa? Nyaman, layak gitu loh. Dan kalau misalnya kita pikir lebih dalam, ini sebenarnya kan beliau sedang mencoba mengubah kualitas jalan provinsi menjadi setara dengan jalan dengan fasilitas yang modern. Jalan-jalan di luar negeri gitu loh. Itu yang pengen beliau ubah. Nah, jangan lupa syarat kelima, apa? Pos pengamanan yang lengkap. Pertama, mobil derek wajib ada, pemadam kebakaran wajib ada, ambulan wajib ada, dan beserta tim paramedisnya. Setelah mendengar ini semua, teman-teman yang nonton ini itu seharusnya semakin yakin ya bahwa konsep yang dibayangkan memang apa? Memang seperti jalan tol premium. Karena kalau misalnya di jalan biasa sekarang fasilitas seperti itu hampir tidak ada. Cari dari Sabang sampai Merauke, jalan mana yang kelima-limanya tadi, 5 syarat KDM tadi itu lengkap ada. Jalan-jalan provinsi terutama. Gak ada kan? Berarti ini semua start mulai dari Jabar. Pelopor berarti Bapak Aing. Apabila semua ini terwujud, nah barulah muncul gagasan PKB dihapus dan diganti jalan berbayar. Nah, KDM ingin menggeser konsep dari pajak kepemilikan menjadi pembayaran penggunaan fasilitas. Nah, berarti berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Pak KDM tadi, ini berarti soal apa? Soal keadilan. Beliau bilang nih, yang sering memakai jalan itu bayar lebih banyak. Yang tidak memakai nggak perlu bayar. Kendaraan berat
bayar lebih tinggi. Enak banget tuh, lo yang paling rusak jalan sebenarnya. Kenapa? Karena kendaraan berat itu memang membuat kerusakan jauh lebih besar dibandingkan motor kecil. Nah makanya truk-truk besar sering menjadi penyebab apa? Jalan utama jadi cepat rusak. Jalan di Parung Panjang jadi cepat rusak. Kenapa? Karena bupati. Bukan karena bupati, karena mobil pengangkut hasil tambang lewat sono. Sorry Amon. Nah di dalam pidatonya itu ternyata ini nih berkaitan dengan apa sih? Dengan mobil listrik. Nah ini nih yang banyak bikin netizen tidak sadar. Bapak Aing nyinggung soal kendaraan listrik. Karena kendaraan listrik sekarang mendapatkan keringanan atau bahkan tidak dikenakan PKB tertentu. Padahal kendaraan listrik itu tetap memakai jalan. Di sini loh muncul pertanyaan. Kalau kendaraan listrik makin banyak, lalu pemasukan daerah dari PKB itu berkurang, maka ke depan bagaimana dengan pembiayaan jalan? Coba dipikirkan secara logika lagi. Beliau juga bilang kan ini cuma di jalan provinsi aja, bukan jalan semua orang. Dan bahkan beliau juga bilang harus memenuhi syarat seperti apa? Seperti jalan tol. Kan gini nih, KDM kan bilang tadi sistemnya kan nanti digital, tidak seperti tol lama yang berhenti tempel kartu. Di salah satu videonya waktu diwawancarai di depan, itu beliau bilang teknologinya itu sudah ada di negara lain. Nah ini sebenarnya kan mirip kayak konsep ERP atau Smart Road Pricing. Jadi kendaraan bisa terdeteksi otomatis. Karena cepat atau lambat, kendaraan listrik memang akan terus bertambah. Dan kalau sistem pajaknya tetap sama teman-teman, pemerintah daerah itu bisa kehilangan apa? Pendapatan besar. Nah ini loh yang Bapak Aing coba untuk pikirkan. Gimana kita pembiayaan jalan di era kendaraan listrik yang semakin merajalela ini. Dan video ketiga yang dibawakan oleh Bang Alif. Dan video itu banyak sekali direspon oleh orang, di-repost di mana-mana. Dan orang-orang yang komenin di sana juga ya nggak jauh beda ya, ada pro dan kontra. Cuman secara nggak langsung mata masyarakat terbuka. Dan memang benar, jumlah electric vehicle di Indonesia dan Jawa Barat itu naik dengan cepat. Beliau menghitung tuh berapa potensi PKB yang hilang karena kendaraan listrik. Yang aturannya kalau kendaraan listriknya bayar, PKB kan pasti bakal meningkat. Tapi kendaraan listrik, electric vehicle itu gratis. Nah terus di situ beliau itu mencoba membuat simulasi. Kalau jalan berbayar diterapkan, kira-kira tarifnya berapa ya supaya pemasukan daerah tetap stabil. Nah ini loh yang saya salut karena beliau ini ya, Bang Alif ini di follow sama KDM. Nah Bang Alif itu sadar bahwa kendaraan listrik itu tetap memakai jalan, tetap menyebabkan kerusakan. Karena apa? Karena berat juga kan, tapi tidak membayar seperti kendaraan bensin. Dan ini memang akan menjadi masalah yang cukup fiskal ke depannya. Di masa depan tuh bakal timbul masalah. Karena apa? Karena kan bakal nambah banyak tadi kan yang beli. Dan analisisnya Bang Alif itu masuk akal. Tapi kalau menurut saya sebagai masyarakat awam ada beberapa yang harus kita kritisi juga. Karena masalah pertamanya kan tidak semua kendaraan lewat jalan provinsi. Karena yang harus dihitung sebenarnya kan berapa kendaraan yang benar-benar melewati jalan provinsi yang premium tadi. Yang pertama kan kita bisa melihat ya, banyak motor yang hanya muter-muter di situ aja. Yang kedua, banyak kendaraan yang tidak masuk jalan provinsi. Dan yang ketiga mungkin banyak orang yang kerja di dekat rumahnya. Jadi pemasukan real kemungkinan tidak sebesar simulasi yang Bang Alif hitung di awal. Nah masalah kedua, biaya operasional yang sangat besar. Jadi kalau simulasi tadi bilang sehari atau dapat berapa tadi? 7 triliun ya. Itu kan belum dipotong biaya pembangunan dan operasional. Tadi saya coba untuk hitung-hitungan juga ya. Kalau misalnya nih, anggap nih, jalan provinsi premium hanya dipakai 1 juta motor per hari, ditambah 300.000 mobil, ditambah 50.000 truk dan kendaraan berat. Karena kan tidak semua kendaraan masuk jalan provinsi premium kan. Nah misalnya nih, motor kena 500, mobil kena 2.000, truk kena 5.000. Berarti motor 1 juta. Kan tadi kita contohnya 1 juta motor per hari kan. 1 juta dikali 500 perak sama dengan 500 juta. Mobil 300.000. Kita kalikan tadi berapa tarifnya? 2.000. Berarti 600 juta. Truk sehari 50.000 truk. Kita kalikan biayanya 5.000. Jadinya 250 juta. Nah kalau setahun
Ya, kalau setahun berarti sekitar 492 miliar, ya kan? Berarti sekitar 492 miliar, ya kan? Nah, angka ini kan jauh lebih kecil dibandingkan hitung-hitungan Bang Alif tadi. Tapi kalau menurut saya itu realistis, karena apa? Nggak semuanya akan lewat jalur premium. Tapi yang harus diperhatikan, Pak KDM atau Bapak Aing tidak sedang memeras rakyat, tapi beliau sedang memikirkan, pertama, masa depan kendaraan listrik, yang kedua, pembiayaan jalan, dan yang ketiga, sistem yang dianggap lebih adil. Dan juga mengingat gagasan ini adalah gagasan yang gak main-main, pemerintah Jawa Barat, Bapak Aing, pasti memikirkan beberapa poin. Yang pertama, punya pilihan transportasi yang beragam. Mungkin beberapa orang akan memutuskan untuk, mending kita naik apa? Transportasi umum aja. Nah, transportasi umum otomatis harus Bapak KDM genjot. Terus, tarif yang tidak memberatkan. Percuma, Pak. Bapak Aing akan mengeluarkan tarif segini, seret. Nanti pasti ada netizen yang akan, wah saya bayar pajak setahun begini. Kalau misalnya saya tiap hari lewat jalan ini, maka saya akan bayar segini. Ketika saya total hitungannya melebihi harga pajak saya. Jadi pertimbangan kan ujung-ujungnya kan. Berarti kesimpulannya yang harus diambil pemerintah adalah tarif yang tidak memberatkan. Dan sistemnya yang paling penting, sistem transparan. Kalau sistem transparan mas, saya percaya sama Bapak Aing. Dana ini. Semuanya dibeberin, semuanya dipaparin, dan kalian semua bisa lihat kalau mau protes. Kurang transparansi apalagi. Saya ulangin sekali lagi garis besarnya teman-teman ya. Ini hanya untuk jalan provinsi doang. Jalan provinsi yang benar-benar udah paten deh jalan itu. Yang ketiga, ada syarat dengan kualitas yang tidak bisa diganggu gugat 5 syarat tadi. Yang keempat, konsepnya harus seperti tol. Dan yang kelima, ya pasti tujuannya adalah mencari sistem yang dianggap lebih adil. Coba kita lanjut ke video selanjutnya ya. Waduh, ini gila, ngomongin jalan mau bayar aja bisa segini lamanya. Kalau saya lihat ini sudah hampir berapa nih? 40 menit ngomongin jalan. Gubernur Jawa Barat tidak omon-omon. Ini alasan satu hasil kinerjanya Bapak Deddy Mulyadi. Masya Allah. Bersyukurlah kalian teman-teman yang ada di Jabar. Komenannya, bisa buat olahraga air. Setuju, ini bisa ini mah. Ya nggak tahu tapi airnya gimana ya. Tapi kalau udah bersih gini mah bisa kayaknya. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kita senang punya gubernur beliau ini, cepat apa-apa itu. Ya, Insya Allah Jawa Barat akan jauh lebih maju lagi. Insya Allah. Amin. Komelannya, Pan lagi ngerayu. Penutup, sebelum kami tutup, kami baru saja melaksanakan kegiatan PIPD, tim inflasi daerah beserta dengan pemerintah pusat. Ada 5 hal yang disampaikan dengan Ketua KPK Republik Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana nilai-nilai kejujuran yang harus ditanamkan sejak dini. Begitu juga dengan tanggung jawab. Apa tadi? Bagaimana nilai-nilai kejujuran diterapkan sejak dini? Sejak dini. Begitu juga dengan kepedulian. Kami berharap bahwa seluruh masyarakat Kalimantan Timur juga tentu harus bisa care, harus bisa peduli. Dan tidak kalah pentingnya adalah disiplin. Dan yang terakhir tentunya adalah keberanian. Maka sekali lagi para pelaku usaha UMKM harus punya keberanian untuk bisa naik kelas. Yang jelas yang disampaikan daripada Ketua KPK tadi, bahwa memulainya harus jangan dimulai dari ruang pemeriksaan ataupun juga di ruang persidangan, tapi bagaimana bisa memulai daripada untuk anti korupsi ini dimulai dari sekolah-sekolah, khususnya dari kelas-kelas. Ini pesan yang disampaikan kepada seluruh kepala daerah 38 provinsi, 514 kepala daerah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Sekali lagi, ini mudah-mudahan menjadi panutan kita semuanya di dalam bisa melaksanakan good government, agar semuanya
berkaitan dengan anti korupsi ini tidak hanya digaungkan saja, tetapi harus betul-betul bisa kita pedomin dan kita hayatin di dalam melaksanakan kegiatan, khususnya di dalam mengelola pemerintahan baik provinsi, kabupaten, kota yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus lagi di Kalimantan Timur. Komen-komenannya dari Dion, Rudi Masud sedang menasihati Gubernur Kaltim. Tahu nih Gubernur Kaltim sedang dinasihati oleh Rudi Masud. Kapan Pak KPK? GUPD diperiksa. Kapan? Bicara penting, yang penting bicara. KPK tolong diperiksa Bapak yang bersangkutan. Tolong. Dia sedang menasihati Gubernur Kaltim. Semoga Gubernur Kaltim mendengarkan video Bapak ini. Inilah gubernur yang kehilangan marwahnya. Oke, cukup segitu aja untuk video kita kali ini. Nggak banyak, cuman beberapa video aja. Mungkin ngoceh saya yang kepanjangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Semoga terhibur dan semoga membuka wawasan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.